Baik, perkenalkan nama saya Arlin Yuniati Talan, NIM 18120014. Di sini saya akan mengerjakan UTS dengan mata kuliah pemrograman desain antarmuka dengan dosen pengampu yaitu Gregorius Rian Rindu. Dan di sini suruhan soalnya itu membuat proyek website dengan studi kasus yaitu bebas. Dengan ketentuan proyek dikerjakan dalam bentuk tutorial, diupload ke YouTube masing-masing. Kemudian dalam video ini harus ada penjelasan dalam website tersebut, dan kemudian website harus berhasil sampai hasil running. Oke, kita langsung saja. Di sini kita buka Microsoft Visual Studio. Di sini saya sudah mengerjakan sebagian. Di sini juga saya sudah sempat mendownload Bootstrap atau navbarnya. Di sini navbarnya sudah ada. Kemudian di bagian depan ini juga saya sudah ubah. Di sini saya ketik selamat datang di Stikom Uyalindo. Kemudian gambar slideshow ini juga belum ditampilkan. Nah, cara untuk menampilkan gambar slideshow ini, kita buka di file penyimpanan yang sudah saya simpan. Di sini saya simpan di data D. Kemudian di bagian sini bagian data D. Di sini saya copy, kemudian saya simpan saya paste di bagian gambar sini. Ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, itu ada di bagian kemudian gambar yang kedua itu saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke. Kita buka source. Nah, di sini di bagian sini kita hapus. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita akan menginput gambar untuk membuat
tampilan awal dari beranda ini. Di sini saya sudah mendownload slideshow-nya, bagian slideshow-nya, dan di sini kita akan menginput gambar tersebut. Nah, di sini kita tinggal drag, kemudian kita pindahkan ke bagian sini. Oke, ini sudah jadi. Kita hapus bagian sini. Kemudian di bagian yang bagian ini kita ganti dengan nama gambar tersebut. Nah, di sini kita ganti dengan BR1. Kemudian di bagian bawah, di bagian bawahnya, di bagian sini kita kopikan lagi di sini. Oke, kita hapus yang ini, kemudian kita delete ini. Oke, ini sudah jadi. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita delete yang ini saja, kemudian kita drag di bagian sini. Oke, kemudian ini slideshow-nya kita pindah ke slip. Nah, sini ini gambar dari slideshow. Kemudian di bagian bawah kita ubah. Di bawah itu saya akan mengubah dengan menampilkan visi dan misi. Nah, di sini kita tinggal copy coding yang di bagian sini. Oke, kita copy yang ini, kemudian kita pastekan di bagian sini. Oke. Nah, kita spasi dengan mengetik BR slash tutup siku, kita enter, kemudian kita ketik lagi BR spasi tanda siku. Oke, di sini di bagian bawahnya lagi saya sudah menyimpan filenya di notepad. Ini adalah visi dan misi dari Stikom Uyalindo. Di sini kita tinggal copy, kemudian kita pastekan di bawah. Nah, di bagian sini kita hapus, kita ganti dengan visi dan misi. Oke, kemudian kita jalankan apakah berhasil. Oke, jadi di bagian beranda ini sudah muncul selamat datang di Stikom Uyalindo, dan di bagian bawah ini juga sudah tampil visi dan misi dari Stikom Uyalindo. Kemudian kita jeda dulu, kita kembali ke forum mahasiswa. Nah, di bagian forum mahasiswa ini saya juga sudah membuat sebagian dari bagian nama lengkap, nomor pendaftaran. Di bagian bawah sini kita
kita copy saja, kita pastikan di bawah sini. Kita pastikan copy, kemudian kita pastikan di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah di bagian sini. Di sini kita ketik nomor handphone. Kita kembali saja email. Oke. Atau kita di sini di sini kita copy label, kita drag, kita tarik ke bawah. Nah, di sini bagian label kita bisa ubah dari sini, atau kita dari sini saja. Data di sini. Nah, di bagian sini nomor handphone. Di sini yang tadi saya sudah copy, kita hapus saja. Oke, di sini sudah muncul bagian handphonenya. Nah, di bagian bawah kita tambahkan button. Ini ada button di bagian atas. Nah, di bagian atas ini kita tarik buttonnya, kita pindahkan ke bawah. Di sini kita button ini kita hapus, kita tulis saja simpan. Oke. Kemudian kita BR, kemudian di bagian sini kita tarik lagi button, kita pindahkan ke sini. Button tarik, pindahkan ke bawah. Kita tarik button, kita pindahkan ke sini. Kemudian di bagian sini kita buat jarak. Jadi jarak ini kita ketik BR, kemudian tutup siku. Oke. Kita jadi di sini ini sudah ada jarak. Kemudian kalau kita mau bikin jarak lagi, kita tinggal buka siku BR, tutup kurung. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di bagian button kita
hapus. Oke, kemudian kita akan buat tombol reset. Nah, di sini bagian reset ini kita coba buka di bagian mana ya? Ini ada reset. Kita tinggal drag dan tarik ke atas. Oke. Bagian sini. Di sini kita enter, kita ketik BR, tutup lagi, kemudian kita klik di bagian bawah. Sudah, begini saja. Kemudian di bagian mana lagi ya? Nah, di bagian jenis kelamin, ini kita pakai drop down list. Di sini kita tarik, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita edit item. Edit item ini kita add, kemudian di bagian sini kita ketikkan laki. Kemudian kita add lagi. Di sini kita tambahkan perempuan. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini tombol dari jenis kelamin sudah jadi. Coba kita running. Nah, di bagian sini sudah jadi laki-laki perempuan. Kemudian di bagian bawah lagi di bagian bawah kita drop down list, kemudian kita pindahkan ke sini, edit item, add, kemudian di sini dalam jenis prodi yang ada di Stikom Uyelindo itu ada sistem informasi S1, kemudian add lagi, kemudian prodi yang kedua itu ada teknik informatika strata 1. Kemudian kita add lagi ini, dan yang ketiga itu ada teknik informatika 3D3. Kemudian oke. Di sini sudah ada jenis prodi yang diambil, ini sudah ada, tombol resetnya sudah. Kemudian kita pindah di bagian beranda. Beranda ini juga sudah ada visi dan misi. Oke, sudah ada. Kemudian di bagian galeri. Galeri ini saya hanya menampilkan halaman dari saya hanya menampilkan tampilkan nama,
huruf atau halaman galeri Stikom Lindo. Di sini saya belum menampilkan gambarnya. Kemudian di bagian prodi ini saya sudah mengetikkan di bagian bawah ini juga saya sudah buat. Kemudian kita running. Nah, di sini di beranda ini sudah jadi. Selamat datang di Stikom Lindo. Ini ada visi dan misi. Kemudian di bagian forum mahasiswa ini semua sudah lengkap, dari bagian nama mahasiswa, nomor pendaftaran yang ingin masuk ke Stikom Lindo, kemudian alamat dari mahasiswa itu sendiri, jenis kelamin, jenis prodi yang diambil. Ini ada 3 prodi, yaitu Sistem Informasi S1, Teknik Informatika S1, dan Teknik Informatika D3. Kemudian di sini ada umur, ada email, dan nomor HP. Nah, di sini saya akan menginput nama saya Arlin Talan, kemudian nomor pendaftaran misalnya 01. Oke. Jika kita simpan, maka ada tanda error. Nah, di sini tanda error ini alamat wajib diisi. Jadi jika ada yang kosong seperti ini, maka dengan sendirinya sistem tidak bisa menyimpan data yang telah ada. Jadi di sini kita harus melengkapi alamat, jenis kelamin, dan lain-lain agar bisa disimpan. Nah, di sini saya akan menginput lanjut lagi alamat saya, kemudian jenis kelamin di sini perempuan, dan jurusan yang diambil itu yaitu Teknik Informatika 101. Kemudian umur di sini, jika saya mengetik angka, mengetik huruf, maka ada peringatan error. Nah, di sini umur yang ada di samping sini wajib diisi. Nah, di sini kita harus isi dengan huruf. Nah, di sini kita harus isi dengan angka. Kemudian di bagian email ini, jika saya ketik seperti ini, maka format email harus benar. Nah, jika saya ketik Arlin Yuniati Talan seperti ini, maka dengan sendirinya ada peringatan. Jadi email yang diketik itu harus benar, harus dengan benar. Di sini saya tulis arlinyunititalan@gmail.com. Nah, di sini tanda errornya sudah hilang. Kemudian di bagian nomornya ini nomor harus angka. Kita pindah ke sini di bagian mahasiswa. Di bagian nomor harus angka.
di sini kita hapus saja. Di sini kita hapus yang ini ya. Kemudian kita pindah di sini. Pindah di bagian mana ya? Di sini kita kembali running. Oke, jadi di sini sudah ada. Nah, di sini saya belum membuat database karena MySQL saya ini error, jadi saya hanya membuat seperti ini. Oke. Jadi demikian penjelasan saya tentang website saya, yaitu website pendaftaran Stikom Yelindo, dan di mana website ini terdiri dari beranda, format mahasiswa, galeri, dan prodi. Jadi demikian hasil penjelasan saya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian, sekian dan terima kasih.